Materi selanjutnya sudah hadir di sini Ibu Dr. Lisa Listiana SEMAK. Saya akan bacakan sedikit dari profil atau CV beliau. Jadi saat ini beliau menjabat sebagai Founding Director of Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Beliau memperoleh gelar Doktor in Islamic Banking and Finance dari International Islamic University Malaysia pada 2021. Dan saat ini beliau juga tercatat sebagai Founding Director of Visi Financial, sebuah konsultansi institution on Islamic Wealth Management for Muslim Family. Beliau juga memiliki background akademisi sebagai dosen di Universitas Bakri dan sebagai Research Fellow di University of Indonesia. Langsung saja kami persilakan untuk materi tentang kelembagaan wakaf, best practice, dan standarisasi wakaf di dunia. Untuk waktu dan tempat, Ibu Dr. Lisa Listiana, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zizi untuk pengantarnya. Suaranya terdengar ya Mbak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Saya izin share screen ya, semoga sudah terlihat. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual. Saya juga sangat bersyukur bisa dalam satu acara ya dengan guru-guru di bidang perwakafan. Masya Allah ada Prof. Nuh, ada Pak Imam. Assalamualaikum Pak, semoga sehat walafiat. Juga para narasumber yang lain, terima kasih kepada panitia juga atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share beberapa materi yang menurut saya cukup padat ya, sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Kita akan bahas tentang kelembagaan wakaf, lalu akan ada contoh beberapa perspektif juga terkait dengan implementasi, lalu standarisasi wakaf, baik di Indonesia dan ataupun di luar Indonesia, dan juga saya ingin share satu proyek yang menurut saya sangat menarik, dan itu bisa berpeluang diimplementasikan di berbagai daerah ataupun provinsi di Indonesia. Nanti saya akan sedikit share juga tentang bagaimana strategi pengelolaan aset wakaf agar bisa efektif dan sustain, dan juga terkait sedikit dengan ekosistem wakaf digital. Jadi tadi Masya Allah ya, yang materi sudah disampaikan oleh Pak Imam, betapa wakaf ini adalah sesuatu yang powerful di masa lalu, dan tidak ada satupun tadi disampaikan ya, sahabat yang mampu berwakaf dan tidak berwakaf. Jadi memang di masa lalu wakaf ini adalah sebuah peradaban ya teman-teman gitu. Jadi kalau hari ini kita melihat di Indonesia konteksnya wakaf ini masih terbatas di sekitar 3M gitu ya, masjid, makam, sedekah gitu ya. Sebenarnya di masa lalu wakaf ini menjadi satu tools yang sangat-sangat powerful gitu ya, sehingga kalau dari ilustrasi ini, statement ini tuh saya membayangkan di masa lalu tuh Masya Allah sekali ya, orang bisa mulai dari dia lahir sampai dia beraktivitas selama hidupnya, sampai dia meninggal itu semuanya di aset ataupun sesuatu yang berkaitan dengan wakaf gitu. Jadi betapa wakaf di masa lalu juga mampu gitu memberikan fasilitas publik sehingga tidak membebani pemerintah gitu. Kalau kita bahas tentang wakaf mungkin sangat luas gitu ya. Jadi memang ada aspek akhiratnya, ada aspek sosialnya, komersial gitu. Jadi memang wakaf ini bisa menjadi satu pintu gitu ya, menjadi pintu masuk untuk kita bahas banyak hal gitu. Dan saya personally sangat-sangat bersyukur di 4-5 tahun terakhir ini dapat mengenal wakaf dan terlibat dalam kegiatan aktivitas perwakafan gitu. Nah mungkin sekilas terkait dengan kelembagaan wakaf di Indonesia ya. Jadi kalau kita bahas kelembagaannya, kita bahas regulasinya gitu ya. Mungkin sekilas ini saya hanya sampaikan keyword-keywordnya gitu ya. Nanti bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin belajar lebih jauh bisa eksplor lebih jauh gitu ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kalau di Indonesia kita punya nih sebenarnya undang-undang wakaf dari tahun 2004 gitu, dan dari undang-undang wakaf ini muncullah dibentuk DWI ya di tahun 2007, dan dari undang-undang ini ada tuh peraturan turunannya gitu ya, ada peraturan pemerintah, ada juga peraturan Menteri Agamanya, ada juga keputusan direktorat. Jadi yang intinya peraturan yang lebih teknis membahas seputar wakaf. Kalau di Indonesia ada wakaf bergerak ataupun wakaf tidak bergerak gitu ya. Nah, bagaimana mungkin gambaran ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita punya 2 otoritas, Kementerian Agama ada Direktorat Jenderal dan Dirjen Pemberdayaan Zakat Wakaf. Lalu kita juga punya Badan Wakaf Indonesia yang tadi ada Profesor Muhammad Nuh sebagai Ketua Badan Pelaksana dan juga ada Pak Imam di sini. Nah, selain itu untuk ekosistem di Indonesia, selain ada otoritas wakaf, kita juga punya
nazir wakaf uang gitu. Jadi sebenarnya nazir ini ada yang nazir aset lain ya, misalkan nazir tanah gitu. Nah, ini data yang tersedia saya dapatkan dari websitenya BWI itu nazir wakaf uang. Per Juni kemarin ada sekitar 285 gitu. Lalu juga ada lembaga keuangan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berwakaf uang itu kalau berdasarkan peraturan yang ada itu idealnya lewat LKS PWU gitu. Dan per Juni kemarin itu juga sudah sekitar 25 gitu ya. Jadi bank syariah yang sudah dapat lisensi untuk menerima wakaf uang gitu. Nah, ini selain lembaga-lembaga tersebut gitu ya, ada juga gerakan dari grassroots ya yang ingin juga ikut berkontribusi dalam merealisasikan kebaikan wakaf, termasuk WASID, Wakaf Center for Indonesian Development Studies, ada juga di Gontor, ada International Center for Wakaf Research gitu ya, ada ICAS gitu, dan ada beberapa juga teman-teman penggiat perwakafan yang ingin berkontribusi. Jadi karena kita kan setiap kita bisa berkontribusi dalam merealisasikan kebaikan wakaf ini dengan berbagai cara gitu ya, sesuai dengan kapasitas dan porsi kita masing-masing gitu. Jadi ini beberapa gambarannya terkait dengan kelembagaan wakaf di Indonesia gitu. Nah, tadi sebenarnya Pak Imam sudah share ya beberapa contoh pelaksanaan atau implementasi wakaf di berbagai negara gitu ya. Mungkin saya tambahkan tadi yang belum sempat di-mention yang Global Wakaf juga punya program lumbung pangan wakaf, lumbung ternak wakaf, ataupun toko retail wakaf gitu ya. Teman-teman kalau yang ingin eksplor lebih lanjut bisa ketikkan keywordnya. Terus misalkan Synergy Foundation ada masuk ke bisnis makanan gitu ya, beberapa bisnis makanan termasuk rumah makan Ampera, masuk juga ke properti gitu. Jadi ini beberapa contoh implementasi wakaf produktif yang dilaksanakan oleh para praktisi perwakafan di tanah air yang tergabung dalam forum wakaf produktif. Nah, mungkin tadi di Malaysia juga ada beberapa ya tadi sudah disampaikan Pak Imam terkait dengan One Corp gitu ya yang sempat memberikan waktu offering gitu ya untuk membangun terminal Larkin Sentral gitu di Johor. Nah, terus ada juga campaign My Wakaf. Sebenarnya ini mirip dengan implementasi kalau kerjasama antara lembaga wakaf dengan bank syariah gitu ya. Jadi semacam kayak kalau BNI Syariah kan dulu punya hasanah wakaf hasanah gitu ya. Jadi semacam itu sebenarnya membantu campaign untuk semacam platform lembaga wakaf untuk bisa memasarkan atau menginformasikan kepada potensial nazir gitu. Bahkan juga Bank Negara Malaysia juga meluncurkan ya ada program iTicket. Jadi ini kerjasama antara Majelis Ugama Islam Negeri. Jadi karena kalau di Malaysia ini rada beda nih nature-nya sama di Indonesia. Kalau di Malaysia kan memang nazir ini hanya boleh dikelola oleh Majelis Agama ya, namanya Sultrasti gitu. Nah, terus ada juga yang menarik kalau di Malaysia karena masing-masing negara bagian ini mengelola wakafnya sendiri, ada yang menginisiasi terbentuknya Labuan International Wakaf Foundation. Ini adalah semacam lembaga wakaf yang profesional mengelola aset-aset wakaf gitu ya, yang dia lebih fleksibel gitu. Maksudnya karena dia berada di offshore Labuan gitu. Nah, di negara yang lain di Singapura itu juga ada salah satu yang biasanya jadi percontohan ya tadi Pak Imam sempat sampaikan ada kas wakaf. Jadi kalau di Singapura itu memang kas wakaf digunakan untuk membangun masjid gitu ya. Kas wakaf itu dikelola lewat Central Provident Fund kayak semacam dana pensiun gitu. Jadi memang di sana sudah tersistem sehingga setiap orang yang bekerja, muslim yang bekerja itu dipotong untuk sebagian orang memanggilnya menyebutnya kas wakaf gitu ya. Nah, saya ingin kasih contoh yang lain di Singapura itu ada beberapa aset wakaf yang sudah direvitalisasi selain Binkulen yang paling sering biasanya dijadikan contoh kan Binkulen. Tapi sebenarnya ada juga yang lain yang dulu diwakafkan oleh putrinya dari Syed Muhammad Al-Sagof, jadi dari Al-Sagof family itu namanya Red House. Nah, yang menarik dari Red House ini adalah dia mengembang pendanaannya itu membuka kesempatan bagi institutional investor. Jadi masjid-masjid di Singapura yang punya dana itu bisa ikut berinvestasi di pembangunan apartemen tersebut. Jadi dulu awalnya toko gitu ya, ada beberapa pos toko dan juga toko roti gitu ya. Lalu dikembangkan menjadi apartemen kalau nggak salah sekitar 98 unit apartemen gitu. Jadi masjid-masjid yang punya dana lebih dari 1 juta US Singapura gitu ya, dia bisa ikut
investasi gitu di pembangunan tersebut gitu. Jadi dia dapat juga semacam bagi hasilnya gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman ada sudah pernah dengar tentang Fintera Wakaf Chain. Jadi hari ini kan kita dengan kemajuan teknologi memang lembaga wakaf juga dituntut untuk bisa lebih accountable gitu ya. Nah, Fintera ini dia menawarkan, dia base-nya di Singapura, tapi sebenarnya ada juga di Malaysia juga, dan ada beberapa di negara lain. Dia memberikan jasa untuk semacam bagaimana lembaga wakaf ini nantinya ketika ingin mengimplementasikan blockchain di dalam pengelolaan wakafnya gitu. Jadi mungkin itu beberapa yang bisa di-sharing ya terkait dengan best practice. Nah, cuman sebenarnya terkait dengan ketika kita misalkan melihat dari negara lain itu kita perlu juga mempertimbangkan lokal konteks ya. Artinya ketika kita melihat di Singapura, di sana yang sangat dikembangkan adalah properti gitu. Nah, mungkin tidak selalu properti itu applicable untuk konteks Indonesia gitu. Kalau dari pandangan saya gitu ya, Indonesia ini dengan belasan ribu pulau yang ada gitu ya, dan tidak semua aset wakaf ini berada di pusat ataupun lokasi yang strategis, mungkin lebih cocok ketika misalkan dikembangkan dengan agriculture-nya. Atau nanti saya akan share tentang Green Wakaf Project yang saat ini sedang akan diluncurkan dalam waktu dekat insya Allah. Nah, terkait tor lain ya yang diminta oleh panitia adalah tentang standarisasi wakaf. Jadi kita karena wakaf ini kan sebenarnya lembaga trust institution gitu. Jadi dia perlu mengelola aset wakafnya. Nazir ini harus mengelola aset wakafnya secara accountable gitu ya, secara transparan gitu. Nah, alhamdulillahnya saat ini sudah ada ya beberapa referensi governance ataupun guidelines yang bisa digunakan sebagai referensi para lembaga wakaf, diantaranya Wakaf Core Principle yang juga diinisiasi oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan DWI, lalu juga IRT IDB. Nah, selain Wakaf Core Principle, ada juga nih teman-teman, standar wakaf package yang dikeluarkan oleh AOFI. Jadi AOFI ini base-nya di Bahrain, dia sebenarnya accounting semacam lembaga standar setter ya untuk accounting dan juga governance untuk Islamic Financial Institution. Nah, dia mengeluarkan 3 standar gitu, syariah standar. Jadi sebenarnya dia dulu sudah pernah mengeluarkan syariah standar tahun 2015, lalu di-update di 2020 gitu. Cuman memang standarnya saat ini masih dalam bahasa Arab gitu ya. Kami di Wasit sedang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar nanti teman-teman di Indonesia bisa juga mengakses standar syariah standar yang diterbitkan oleh HOV. Sekarang lagi dalam proses review. Terus ada juga governance standard, jadi ini mengelola secara tata kelolanya ya, tapi memang rada beda dengan wakaf core principle karena memang governance standarnya terbitan AUF ini spesifik untuk lembaga wakafnya gitu. Terus yang ketiga juga adalah reporting standarnya, reporting standar untuk lembaga wakaf gitu. Itu untuk yang di level internasional gitu. Nah, di Indonesia kita selain ada wakaf core principle juga ada PSAK wakaf ya, yang PSAK 112 yang sudah mestinya tahun ini ya diimplementasikan oleh lembaga wakaf gitu. Itu sekilas tentang standarisasi dan regulasi yang bisa mengatur untuk meningkatkan accountability. Nah, saya ingin sharing ya satu peluang yang sebenarnya ini bisa dikaitkan ya dengan topik hari ini, bagaimana untuk pertumbuhan kembali ekonomi daerah gitu ya pasca COVID ini. Nah, sebenarnya ada peluang besar ini yang semoga bisa ditangkap oleh para potensial yang terkait gitu ya, misalkan Pemda ataupun misalkan badan-badan pemerintah ataupun kementerian terkait gitu ya. Karena di Indonesia jadi setidaknya ada saat ini ya ada sekitar 14 juta hektar lahan kritis gitu, yang itu kondisi tanahnya karena kritis ya berarti tidak semua tanaman bisa tumbuh di situ gitu. Nah, yang menarik adalah saat ini saya terlibat dalam Green Wakaf Project ini. Jadi Green Wakaf Project ini adalah diinisiasi oleh Bapak Muhaimin Iqbal, ini founder dari Indonesia Startup Center. Beliau menginisiasi Green Wakaf ini dan mengembangkan satu tanaman yang dia bisa tumbuh di kondisi yang lahan yang sangat kritis gitu. Nah, tanaman ini namanya tanaman nyamplung atau ada nama lainnya ya, patema atau apa ya. Itu jadi spesialnya adalah selain ketika tanaman ini ditumbuhkan atau ditanam di lahan kritis, dia bisa meregenerasi ya, jadi bisa memperbaiki lahan di sekitar situ. Yang lebih menarik lagi adalah
buah dari tanaman ini setelah 3 atau 4 tahun tumbuh itu ketika dipanen bisa diolah menjadi renewable energy gitu. Jadi tempo hari kami di Wasit mencoba untuk mendorong ya bahwa wakaf ini sudah tadinya kan 3M gitu, terus sudah ada mulai gerakan wakaf produktif gitu. Nah, one step ahead lagi wakaf ini harus masuk ke sektor-sektor strategis gitu. Kenapa? Karena memang tadi sempat disampaikan juga sama Pak Imam ya bahwa konsepnya kan wakaf ini agar bisa dia memberikan manfaat kan harus dikelola secara menguntungkan gitu ya. Nah, biasanya kendala besar dalam satu bisnis itu adalah tentang capital-nya gitu. Nah, kalau saya pribadi melihatnya wakaf ini bisa menjadi semacam dana modal patungan ya bagi umat untuk bisa masuk ke sektor-sektor strategis gitu. Dulu kebetulan saya 4 tahun kerja di perusahaan migas US based gitu. Jadi ketika saya di dalam perusahaan saya melihat sebenarnya secara skill ataupun secara SDM nggak kalah kok engineer-engineer Indonesia ini gitu loh untuk bisa mengembangkan gitu. Cuma memang kendalanya kan lagi-lagi capital ya, sehingga akhirnya pemerintah harus membuka dari pihak luar, dari asing untuk investasi di Indonesia dengan konsep production sharing contract gitu ya. Dan itu sebenarnya untuk ke depan ya, misalkan saat ini kalau dulu tempat kerja saya kan memang mengembangkan industri migas fossil base gitu. Nah, ke depan kan eranya adalah era renewable energy, energi baru dan terbarukan gitu yang nanti di masa mendatang akan menggantikan fossil base energy gitu. Jadi saya melihatnya ini adalah satu peluang yang sangat besar gitu ya. Apalagi Indonesia juga meratifikasi ya Paris Agreement yang nanti tahun 2030 itu harus ikut menurunkan efek karbon rumah kaca gitu. Jadi hubungannya dengan itu Indonesia ini sebenarnya dituntut untuk ikut terlibat meminimalisir efek dari dampak negatif dari climate change gitu. Nah, jadi tempo hari kami di Wasit sempat audiensi dengan Komisi 7 ya untuk mendorong agar wakaf ini bisa dapat tempat di sektor strategis gitu. Lalu kami juga mengadakan FGD, mengundang teman-teman praktisi dari perwakafan dan juga dari teman-teman yang aktif di renewable energy gitu ya, sektor renewable energy untuk bisa menjajaki peluang bagaimana kolaborasi antara wakaf dan renewable energy gitu. Dan ini salah satu rilis yang waktu itu sempat terbit di Republika ya dari kegiatan yang kami lakukan. Jadi itu salah satu ikhtiar yang kami lakukan saat ini untuk ikut mendorong wakaf masuk ke sektor strategis itu. Jadi nanti karena waktu terbatas, silahkan Bapak Ibu nanti saya sudah share materinya ke panitia. Nanti Bapak Ibu boleh klik ke sini ya. Ada beberapa video YouTube yang bisa memberikan gambaran seperti apa sih Green Wakaf Project yang saat ini sedang dalam waktu dekat ini akan diluncurkan gitu. Jadi kami juga sangat open bagi para lembaga ataupun kementerian yang misalkan ingin terlibat dalam proyek ini gitu. Karena kemarin saya sempat kontak-kontakan juga sama teman yang saat ini di UNDP gitu ya, dan kemungkinan besar lain juga dengan program dari UNDP. Jadi ada kemungkinan nanti kita akan kolaborasi untuk mengembangkan kolaborasi wakaf, climate change dan renewable energy ini gitu. Nah, selanjutnya tor lain ya yang diminta oleh panitia adalah bagaimana nih strategi untuk mengelola aset wakaf agar bisa efektif dan sustainable gitu. Jadi tadi sudah disampaikan juga ya oleh Prof. Nuh di awal tentang pentingnya untuk memperkuat nazir, kompetensi nazir. Jadi ini salah satu yang papernya bisa downloadable, Bapak Ibu boleh download papernya ini secara gratis gitu ya. Kami waktu itu mencoba men-summary gitu ya, poin-poin penting dari mukadimahnya Ibnu Khaldun yang bisa applicable ke sektor perwakafan. Jadi mungkin saya ingin share 2 yang terkait dengan subtopik strategi pengelolaan ini gitu ya, terkait dengan nazir gitu. Jadi nazir ini kan sekarang sedang didorong agar bisa lebih memiliki kompetensi yang sesuai gitu ya. Jadi karena nature dari lembaga wakaf ini adalah ada sense of investment-nya gitu ya, dia harus bisa mengelola keuangan itu, dia perlu punya kapabilitas gitu, jadi ya untuk mengelola aset-aset wakaf secara produktif dan strategis gitu. Nah, selain itu kalau dari Ibnu Khaldun ini sebenarnya membagi service-based company, service-based occupation ini jadi 4 gitu. Nah, di wakaf ini kita butuh nazir-nazir yang bukan hanya capable tapi juga amanah gitu. Dan ini satu hal yang juga harus tetap dijaga gitu ya. Jadi seiring dengan pemerintah dengan gerakan wakaf uangnya, lalu sekarang juga alhamdulillahnya wakaf ini banyak dibahas di berbagai platform gitu ya. Kita perlu juga mengingat bahwa untuk
bukan hanya kompetensi nih yang harus didorong, tapi juga amanah dan juga karakter dari para penggiat perwakafan gitu. Kita butuh orang-orang nazir yang bukan hanya kompeten, tapi juga punya amanah, punya karakter yang baik gitu ya. Itu karena wakaf ini adalah trust-based institution, sehingga memang harus untuk bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat itu kita butuh nazir-nazir yang capable dan juga amanah gitu. Nah, terkait dengan insight kedua ya yang mungkin relevan adalah terkait dengan investasi. Jadi kalau Ibnu Khaldun itu bilang bahwa investasi itu yang lebih menguntungkan adalah investasi ke sektor yang high demand. Jadi artinya yang setiap orang itu butuh gitu. Jadi yang setiap orang kita masing-masing kita butuh apa sih untuk hari ini selain food ya, food security, pangan, satu hal yang sangat masing-masing kita butuhkan adalah energi ya. Baik itu dalam bentuk listrik atau misalkan bahan bakar untuk kita moving, mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi makanya kaitannya dengan tadi renewable energy itu adalah satu promising sektor yang nanti akan sangat menjanjikan di masa mendatang gitu. Jadi semoga harapan pribadi saya sih kita tidak tertinggal gitu ya, sehingga lembaga-lembaga wakaf punya awareness ini gitu, sehingga bisa masuk nih ke sektor-sektor strategis gitu. Karena kayak misalkan saat ini kalau teman-teman aware itu kan mulai ada yang muncul misalkan dikenalkan tentang mobil listrik gitu ya, bahwa nanti ke depan kita akan mulai ada nih mobil listrik gitu ya, bukan bahan bakarnya bukan lagi bensin gitu, tapi sebenarnya anak muda, anak bangsa nih tahun 2013 mungkin teman-teman pernah tahu ada juga yang sudah pernah menciptakan mobil listrik gitu ya. Jadi sebenarnya bisa gitu loh dengan kualitas anak-anak bangsa, anak-anak muda Indonesia ini untuk menciptakan satu inovasi agar bisa nantinya sila kelima gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terlaksana gitu. Nah, memang selama ini isunya ada terkait modal, jadi memang wakaf ini bisa jadi potensi besar gitu untuk mendanai proyek-proyek strategis. Nah, ini 2 slide terakhir terkait dengan bagaimana masih terkait dengan strategi pengelolaan, saya ambil dari papernya Prof. Murad. Jadi sebenarnya ini sekalian saya ini ya sharing tentang di Wasit kita ada satu program namanya Wakafek. Jadi Wakafek ini adalah kita mengemas sebenarnya paper-paper yang rilis di jurnal terindeks gitu ya, kita kemas dalam bahasa yang lebih populer gitu. Karena kan nggak semua orang tertarik untuk baca paper gitu ya, yang ada berbelas-belas halaman gitu. Nah, kita kemas apa sih main takeaways-nya, lalu kita kemas dalam bentuk Wakafek gitu. Nah, di salah satu papernya Prof. Murad, mungkin teman-teman yang riset di area perwakafan familiar ya dengan Prof. Murad Cijaksa, itu beliau menuliskan bahwa wakaf ini waktu itu karena papernya adalah paper yang spesifik ketika beliau diundang sebagai salah satu panelis oleh Higher Education di Malaysia, jadi memang membahasnya education gitu, tapi sebenarnya bukan hanya konteks education gitu ya, secara umum memang wakaf ini perlu dikelola secara pendekatan profesional gitu. Makanya sekarang di DWI kan juga mendorong ya bahwa nazir-nazir ini memang didorong agar bentuknya lembaga gitu, karena kalau lembaga ini kan bisa lebih sustain, artinya orang di dalamnya bisa berganti gitu ya, tapi ketika lembaga wakaf itu dikelola by sistem gitu, jadi orang bisa datang dan bisa pergi, tapi sistem itu bisa terus berjalan gitu, sehingga bisa lebih long lasting gitu ya, pengelolaan aset wakafnya gitu. Jadi perlu mengakomodir orang-orang profesional gitu ya, dan juga punya sistem kaderisasi gitu ya, orang-orang di dalamnya gitu, dan juga memang perlu ada satu sistem tadi ya, standarisasi hubungannya dengan governance untuk meminimalisir asimetri informasi gitu. Jadi ini terakhir ya terkait dengan ekosistem wakaf digital. Jadi kita kan hari ini memang dengan kemajuan teknologi dipermudah gitu ya. Kalau dulu kalau kita mau wakaf mesti datang nih ke bank syariah gitu ya, kayak SPWU, tapi sebenarnya dengan teknologi yang ada itu memungkinkan gitu ya untuk Bapak Ibu teman-teman yang mau berwakaf bisa dengan smartphone-nya gitu ya, untuk tadi misalkan yang di-share oleh Mbak Zizi gitu ya, bisa buka tuh kanalnya BWI Berkah Wakaf, atau misalkan Indonesia Dermawan gitu ya, atau misalkan kanal-kanal lain yang bisa memfasilitasi, mempermudah orang untuk berwakaf gitu. Dan kami juga di Wasit mencoba untuk ini ya, ikut berkontribusi dalam membahas gitu topik-topik yang diperlukan oleh nazir ataupun lembaga wakaf, sehingga bisa mendorong percepatan digitalisasi gitu. Cuma memang satu hal yang kadang luput ya, digitalisasi betul gitu, memberikan potensi besar kebaikan, dan itu bisa
mempercepat gitu ya, mempercepat hal-hal yang kalau secara manual itu dilakukan akan butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi dengan digitalisasi itu bisa lebih mudah. Nah, tapi tidak jangan pula kita lupakan bahwa digitalisasi ini juga ada risikonya gitu ya. Ada yang misalkan yang hacking, ada yang misalkan yang dari sisi keamanan internet itu juga satu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya. Dan yang paling penting adalah teknologi ini betul bahwa dia bisa powerful jika digunakan secara benar. Tapi kerusakannya juga akan masif kalau misalkan disalahgunakan gitu ya. Jadi memang semaju apapun teknologi in the end of the day memang kita butuh untuk menjaga tadi ya hubungannya dengan yang main takeaways juga dari Ibnu Khaldun adalah menjaga moral para penggiat perwakafan di tanah air gitu. Jadi semoga wakaf ini nantinya bisa revive gitu ya, bisa kita kembangkan kembali sehingga manfaatnya bisa masif gitu ya, sebesar potensi yang sudah diperhitungkan dengan berbagai asumsinya gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita dorong dari sisi kapabilitas, kita dorong dari sisi kompetensi, dan jangan lupa kita juga harus terus dorong dari sisi moral ataupun karakter para penggiat perwakafan gitu, sehingga nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi sebesar-besar umat dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin itu saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan kembali ke Mbak Zizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Zizi masih di mute sepertinya suaranya. Karena waktu sangat terbatas, saya hanya memilih 3 penanya yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom Q&A. Yang pertama, langsung saja saya bacakan dari Gani Fahru Rozi di Jakarta. Pertanyaan kepada Dr. Imam Teguh Saptono, yaitu, Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS adalah salah satu inovasi di bidang wakaf yang telah diperkenalkan kepada masyarakat. Salah satu alokasi dana wakaf ini digunakan ke Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Apakah ke depannya ada kemungkinan agar alokasi dana wakaf ini dapat digunakan ke rumah sakit lainnya? Jika memungkinkan, apakah informasi mengenai syarat-syarat rumah sakit yang dapat memperoleh dana wakaf ini bisa diakses informasinya secara terbuka? Dan apakah boleh masyarakat non-muslim juga turut menerima manfaat dari wakaf ini? Baik, silakan Pak Imam jawabannya. Baik, terima kasih. Pertama terkait dengan CWLS. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, CWLS 01, jadi Cash Wakaf Link Sukuk itu oleh pemerintah sudah dikeluarkan 3 batch. Batch pertama itu adalah Cash Wakaf Link Sukuk yang sifatnya lembaga, institusi. Kemudian yang berikutnya batch kedua dan ketiga itu sifatnya wakaf retail. Apa bedanya? Nah, CWLS itu yang 01 itu pembelinya umumnya adalah institusi dan nazirnya hanya satu, dalam hal itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, pada saat itu kita berhasil menghimpun kurang lebih sekitar 50 miliar, dan sebagaimana layaknya wakaf, yang dimaksud dengan wakaf, 50 miliarnya itu harus kita jaga sustainability-nya, baru imbal hasilnya, yang kemudian kita berikan untuk pembangunan rumah sakit. Dan usia dari CWLS itu adalah 5 tahun, jadi uang itu akan kembali, uang wakaf itu akan kembali kepada wakif, karena wakaf temporer, dan imbal hasilnya itulah yang digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Ahmad Wardi. Tidak semuanya, tapi lebih ke arah penambahan atau expansion daripada rumah sakit tersebut. Nah, sementara yang batch kedua, ketiga, sukuk wakaf retail, itu wakifnya banyak. Jadi para wakif, silakan, ada dompet duafa, ada rumah zakat, dan seterusnya. Nah, terkait dengan rumah sakit, memang saat ini kita fokus terlebih dahulu terhadap Rumah Sakit Ahmad Wardi. Kemudian memang ke depan kita juga akan mulai mengembangkan Rumah Sakit Salman yang ada di ITB, yang di Bandung gitu ya, di Soreang. Itu bekerja sama dengan Nazir Wakaf Salman. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada persyaratan khusus? Pada dasarnya tidak, gitu ya. Tetapi memang yang kita lihat itu adalah jumlah daripada wakaf yang berhasil kita himpun, kemudian berikutnya dengan kebutuhan rumah sakit yang bersangkutan. Karena ada saja rumah sakitnya misalkan membutuhkan banyak, tapi wakaf yang pada saat itu kita himpun yang belum teralokasikan jumlahnya relatif sedikit. Mungkin akhirnya kita mencari rumah sakit yang memang
sifatnya hanya expansion dan seterusnya. Jadi pada dasarnya persyaratannya ya memang orientasi rumah sakit tersebut adalah kepada umat, pada duafa berikutnya. Kemudian yang kita dahulukan adalah rumah sakit yang berstatus wakaf. Jadi memang dibangun di atas tanah wakaf atau memang pembangunannya bersifat wakaf. Jadi memperdayakan aset-aset wakaf. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Shirley Sherina dari Sleman akan ditujukan kepada Ibu Lisa Listiana. Pertanyaannya adalah, sebagai langkah konkret dalam mengupayakan ekonomi dan keuangan syariah yang produktif, bagaimana strategi untuk mengintegrasikan organisasi pengelola wakaf syariah yang berbasis lokal di masing-masing daerah dalam penggunaan kebiasaan transaksi digital terhadap pembayaran dana ziswaf termasuk wakaf? Mohon penjelasannya, terima kasih. Persilakan, Bu Lisa. Baik, terima kasih Mbak Gigi dan Mbak Shirley ya untuk pertanyaannya. Jadi tadi kan terkait bagaimana penjelasan untuk implementasi ya, bagaimana intinya kolaborasi nih antar berbagai pihak dalam merealisasikan kebaikan wakaf gitu ya dengan digitalisasi. Jadi sebenarnya memang hari ini tuh eranya era kolaborasi gitu ya. Kita satu sama lain antar lembaga bisa saling bekerja sama, dan sebenarnya kalau saya personally melihat kadang itu yang jadi tantangan terbesar ya untuk konteks Indonesia gitu, dengan berbagai kementerian ataupun badan yang ada itu memang perlu ada yang menjahit lah gitu. Nah kalau di ekonomi syariah kan sekarang ada KNKS gitu ya yang memang perlu mengintegrasikan antar satu lembaga dengan lembaga lain gitu, karena memang baik regulasinya ataupun implementasinya di tataran teknis itu perlu kerjasama dan juga koordinasi gitu ya, karena kalau enggak jadi jalan masing-masing gitu. Kayak misalkan saya berikan contoh untuk terkait digitalisasi gitu ya. Jadi mungkin digitalisasi ini kan secara konsep sebenarnya bisa sangat visible dilakukan gitu ya. Untuk saat ini orang bisa simply transfer untuk ikut berwakaf gitu. Cuman memang kan katakanlah satu hal dikaitkan dengan regulasi gitu ya. Regulasi itu memang mungkin kalau peraturan Badan Wakaf Indonesia sudah mengakomodir gitu ya, dari sisi bolehnya misalkan menggunakan anjungan ATM ataupun menggunakan channel mobile banking untuk bisa berwakaf gitu. Tapi kan undang-undang atasnya ini, jadi payung hukumnya itu kan bunyinya masih mengharuskan orang ketika mau berwakaf dia harus datang ke LKSPWU gitu ya. Harus juga ada misalkan saksinya nanti dengan prosedurnya gitu. Jadi memang kadang antara percepatan teknologi ini kadang memang perlu ada harmonisasi secara berkelanjutan gitu ya. Jadi memang perlu ada lembaga yang bisa menjahit gitu ya untuk bisa mengkoordinir ini gitu agar nantinya bisa berjalan. Nah, kaitannya dengan misalkan tadi yang saya contohkan ya tentang green wakaf itu sangat bisa terbuka peluang, misalkan Pemda membuka kesempatan bagi bekerja sama dengan kampus, kan sekarang pakainya kampus kurikulum kampus Merdeka gitu ya. Jadi sebenarnya lembaga wakaf itu bisa misalkan membuka magang bagi para mahasiswa yang misalkan jurusan zakat wakaf. Itu kan di Indonesia sekarang sudah ada lebih dari 10 ya kampus yang punya prodi zakat wakaf. Nah, kalau misalkan asumsi setiap prodi itu katakanlah 100 orang aja, berarti kan ada 1000 lulusan nih gitu. Dan ada 1000 mungkin anak magang yang siap magang di berbagai lembaga wakaf. Nah, kenapa mungkin coba lembaga wakaf bisa membuka kesempatan magang bagi para mahasiswa, misalkan juga nggak terbatas zakat wakaf ya, bisa juga ekonomi syariah gitu. Karena dengan kurikulum kampus Merdeka itu kan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam berbagai proyek para lembaga wakaf gitu. Jadi tidak harus misalkan dengan keterbatasan resource yang ada itu sebenarnya bisa dari yang luar gitu untuk berkolaborasi. Nah, Pemda mungkin juga sama seperti itu, misalkan di Gorontalo gitu ya, tadi misalkan tertarik untuk ikut, bisa diidentifikasi ada berapa banyak lahan kritis di daerah Gorontalo katakanlah. Nah, nanti boleh menghubungi dari Green Wakaf untuk nanti ditanami bibit tamanu ya, tadi yang nyamplung itu tanaman itu untuk ditanami di lahan-lahan kritis sehingga nanti bisa dikerjasamakan dengan kampus untuk diolah ketika nanti setelah 2 dan 3 tahun panen itu diolah. Nah, di timnya Pak Iqbal itu mereka terbuka, jadi mereka sudah mewakafkan teknologinya. Mereka siap kalau misalkan ada mahasiswa atau kumpulan mahasiswa yang siap di training untuk bagaimana mengolah hasil buah dari tamanu itu untuk bisa nantinya menghasilkan renewable energy gitu. Jadi mungkin itu gambarannya ya. Intinya kita open bagi teman-teman yang ingin terlibat, boleh menghubungi gitu, boleh nanti kontak lebih lanjut. Mungkin itu Mbak Gigi.
Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Dan saya akan langsung ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Mohon maaf, memang tidak banyak yang bisa kita sampaikan di sini karena waktunya sangat terbatas. Pertanyaan ketiga dari Mbak Elika Utami dari Universitas Diponegoro. Pertanyaan ditunjukkan ke Pak Arifin. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi tantangan perkembangan wakaf yang ada di Gorontalo dan bagaimana kolaborasi yang diperlukan antara masyarakat, pemerintah Gorontalo, dan lembaga terkait lainnya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Silakan Pak Arifin. Kalau tantangan perkembangan wakaf ini sebenarnya ada pada kegagalan-kegagalan sejumlah nazir yang tidak berhasil mengelola secara produktif, sehingga masyarakat cenderung melihat bahwa yang namanya wakaf itu teridentifikasikan seolah sebagai lahan mati. Sekolah, masjid, kuburan itu sampai hari ini masih menjadi brand di kalangan masyarakat, justru karena para nazir ini yang belum melakukan terobosan baru untuk betul-betul muncul ke dalam dunia yang produktif. Sebab ketika kegiatan wakaf produktif itu benar-benar kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh umat, dimasyarakat oleh masyarakat, maka justru kepercayaan ini akan bisa mendorong para wakif, mendorong para agnia untuk menginvestasikan keuangannya di dunia perwakafan. Nah, adapun upaya-upaya kami sekarang baru pertama tahap melakukan sosialisasi, kemudian melakukan penguatan kepada, misalnya kita cuma ada 6 kabupaten kota, jadi penguatan ini kita lakukan agar betul-betul mampu membangun kepercayaan dengan tergeraknya kepercayaan kepada masyarakat oleh para pemangku, para pengelola, para institusi-institusi khususnya di Kementerian Agama dan di lembaga-lembaga wakaf, baik perorangan maupun organisasi dan badan hukum. Nah, ketika ini sudah bisa kita bangun, maka akan terjadi kolaborasi yang simbiosis mutualistik, dan inilah yang sedang kita proses. Dan kami yakin dengan kekuatan waktu dan dari saat ke saat insya Allah mulai terjadi perubahan, dan memang fokus kami adalah setidak-tidaknya pemahaman masyarakat terhadap wakaf sudah tidak bersifat tradisional lagi. Nah, ketika wakaf modern bisa kita kembangkan dan betul mengarah kepada wakaf produktif, kami yakin saatnya geliat perwakafan di Gorontalo akan bisa kita bangkitkan. Sekian, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Arifin jawabannya, dan menarik sekali diskusi hari ini. Sepertinya juga waktunya kurang ya, tapi mau nggak mau karena memang terbatas, dan saya akan mengambil beberapa kesimpulan dari sesi hari ini. Mengutip pemaparan dari Bapak Imam sebelumnya bahwa wakaf adalah konsep investasi yang tidak hanya untuk masa depan, namun investasi untuk keabadian. Sehingga dengan berwakaf kita telah sedikit demi sedikit mempersiapkan bekal keabadian di akhirat kelak, insya Allah. Sehingga ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mulai berwakaf sejak dini. Selain itu perlu digaungkan, terlebih di tengah dunia digital saat ini, berwakaf dapat sangat mudah dilakukan, salah satunya melalui platform berkahwakaf.id. Dan yang kedua, terdapat peluang yang besar bagi wakaf untuk dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi regional melalui penyaluran aset atau dana wakaf kepada sektor-sektor produktif utama pendorong ekonomi umat yang bersifat high demand seperti food and renewable energy, atau potensi tersebut perlu sinergi dari pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, dari Bank Indonesia Perbankan, para nazir, dan seluruh pihak instansi terkait untuk dapat secara berjamaah mendorong pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf secara efektif, efisien, dan juga transparan. Poin yang ketiga, perlu adanya pengelolaan nazir berbasis lembaga dengan sistem yang bertata kelola diiringi dengan hiring orang-orang profesional agar pengelolaan aset dan dana wakaf dapat semakin sustainable. Poin keempat, dan yang terakhir,
saya mengajak Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar ini untuk mari berwakaf. Sekali lagi, saya mau mengajak untuk mari berwakaf, karena dengan berwakaf, insya Allah akan memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua, serta dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir dan memberikan pemaparan materi yang luar biasa baik. Dengan ini, sesi diskusi pada webinar kali ini selesai. Jangan lupa di akhir acara nanti akan ada Kahoot quiz dan ada pengumuman 5 penanya terbaik. Acara ini akan saya kembalikan ke Mas Ismail selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.